Halo teman-teman semuanya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai rheology dalam farmasi. Materi hari ini akan dijelaskan oleh Nur Salsabila, Putri Nabilah, Neneng Uswatun Hasanah, Husna Adilah, Dinda Aulia, Riri Nuraini, dan Lupiter Said. Dan ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya, apa sih rheology itu? Menurut Malkin dan Isayev, rheology adalah ilmu yang mempelajari aliran dan deformasi material di bawah pengaruh gaya. Sedangkan berdasarkan jurnal geodesi Undip, deformasi adalah perubahan bentuk atau struktur suatu bahan akibat diterapkannya gaya atau tekanan eksternal. Deformasi mengacu pada respons fisik bahan ketika mengalami tegangan, yang bisa berupa regangan atau strain, atau perubahan bentuk yang terjadi secara sementara atau permanen. Deformasi dapat terjadi pada berbagai material, baik padat, cair, maupun semi padat. Sebagai contoh, krim adalah bentuk sediaan semi padat yang dioleskan pada kulit. Saat diaplikasikan, krim mengalami deformasi karena gaya yang diberikan oleh tangan. Sediaan ini sebaiknya memiliki sifat rheology yang sesuai agar cukup lembut untuk diratakan, namun cukup kental agar tidak mudah mengalir. Dan untuk contoh yang kedua adalah suspensi yang merupakan cairan mengandung partikel padat yang terdispersi. Saat dikocok, partikel-partikel di dalam suspensi mengalami deformasi dalam bentuk perubahan posisi dan penyebaran untuk mencapai kestabilan sementara. Rheology dalam suspensi membantu menjaga agar partikel tetap terdispersi dan tidak mengendap dengan cepat saat tidak dikocok. Selain membahas tentang deformasi, rheology juga membahas tentang sifat aliran. Sifat alir cairan mencakup karakteristik bagaimana cairan bergerak atau mengalir saat dikenai gaya. Dalam aplikasi farmasi, memahami sifat alir cairan sangat penting untuk memastikan bahwa produk seperti suspensi, emulsi, gel, dan krim memiliki tekstur dan konsistensi yang tepat baik untuk tujuan pengolahan maupun kenyamanan pengguna. Dalam rheology, sifat aliran dikelompokkan menjadi dua jenis utama berdasarkan perilaku alirannya, yaitu fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Menurut Isaac Newton, fluida Newtonian adalah cairan yang viskositasnya konstan atau tidak berubah meskipun diberikan tegangan geser yang berbeda. Contohnya adalah air, minyak mineral, dan alkohol. Sedangkan fluida non-Newtonian adalah cairan yang viskositasnya berubah tergantung pada laju geser yang diberikan atau fluida yang berubah tergantung gaya yang mempengaruhinya. Fluida ini memiliki perilaku yang lebih kompleks dibandingkan fluida Newtonian. Ada 5 jenis fluida non-Newtonian. Yang pertama adalah plastis atau Bingham plastik, yang merupakan cairan yang tidak akan mengalir sampai gaya tertentu diterapkan. Contohnya adalah pasta gigi. Yang kedua adalah pseudoplastis, yaitu viskositasnya menurun seiring bertambahnya laju geser. Banyak ditemukan pada bahan seperti cat dan tinta printer. Yang ketiga ada dilatan, yaitu viskositasnya meningkat seiring dengan laju geser. Ini bisa disebut dengan shear thickening. Contohnya adalah adonan kanji. Keempat ada thixotropik, yaitu fluida yang viskositasnya menurun seiring waktu ketika tegangan geser diterapkan secara kontinu. Contohnya adalah cat dinding dan gel tubuh. Dan yang terakhir yaitu rheopectic, yang merupakan kebalikan dari thixotropik. Viskositasnya meningkat dengan waktu saat tegangan geser diberikan secara konstan, seperti pada beberapa larutan lempung. Yang kedua, konsep dasar rheology. Apa itu konsep dasar rheology? Konsep dasar rheology adalah studi tentang aliran dan deformasi material, mencakup perilaku material cair, padat, dan viskoelastis di bawah pengaruh gaya. Konsep dasar rheology itu terbagi menjadi 4. Pertama ada viskositas, adalah ketahanan suatu fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas tinggi lebih sulit untuk mengalir, sedangkan fluida dengan viskositas rendah lebih mudah mengalir. Viskositas dapat dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan komposisi bahan. Yang kedua, elastisitas, kemampuan material untuk mengalami deformasi permanen ketika gaya diterapkan tanpa kembali ke bentuk asalnya. 3. Ada elastisitas, kemampuan material untuk kembali ke bentuk asalnya setelah mengalami deformasi.
Yang terakhir, tegangan geser, gaya persatuan luas yang bekerja pada material, mempengaruhi deformasi dan aliran material. Selanjutnya, yang ketiga ada pentingnya rheologi dalam formasi dan penerapannya. Yang pertama ada stabilitas produk. Stabilitas produk rheologi membantu menjaga stabilitas formulasi, terutama pada produk cair dan semi padat seperti suspensi, emulsi, gel, dan krim. Dengan sifat rheologis yang tepat, produk dapat mencegah pemisahan fase, seperti partikel yang mengendap atau lapisan minyak dan air yang terpisah. Yang kedua ada kenyamanan penggunaan. Produk farmasi yang dirancang dengan rheologi yang tepat akan memiliki tekstur dan konsistensi yang nyaman digunakan. Misalnya, krim atau salep harus mudah dioleskan tanpa terasa lengket atau terlalu encer. Suspensi harus mudah dikocok agar tetap homogen. Yang ketiga ada proses produksi. Dalam proses manufaktur, rheologi menentukan aliran bahan selama pencampuran, pengisian, dan pencetakan. Jika sifat aliran bahan tidak ideal, dapat terjadi masalah seperti penyumbatan mesin, ketidakteraturan dalam pencetakan tablet, atau distribusi bahan yang tidak merata. Selanjutnya yang keempat ada kualitas dan efektivitas obat. Rheologi mempengaruhi bagaimana bahan aktif dalam obat terdistribusi secara merata dan seberapa baik obat diserap oleh tubuh. Viskositas yang tepat dapat meningkatkan penyerapan obat, sehingga meningkatkan efikasi terapi. Selanjutnya yang kelima ada bioavailabilitas. Rheologi dapat mempengaruhi pelepasan obat bahan aktif dari sediaan obat. Misalnya dalam bentuk sediaan semi padat seperti gel atau krim. Rheologi mempengaruhi seberapa cepat bahan aktif dilepaskan dari dasar sediaan dan diserap oleh tubuh. Selanjutnya yang keenam ada formulasi obat. Dalam proses pembuatan obat, rheologi membantu memahami bagaimana bahan aktif dan eksipien bahan pembantu berinteraksi. Misalnya, untuk membuat suspensi yang stabil, obat cair yang mengandung partikel padat, rheologi digunakan untuk menentukan viskositas yang tepat sehingga partikel-partikel tetap tersuspensi dan tidak mengendap. Dalam proses pembuatan obat, rheologi membantu memahami bagaimana bahan aktif dan eksipien atau bahan pembantu berinteraksi. Misalnya, untuk membuat suspensi yang stabil atau obat cair yang mengandung partikel padat. Rheologi digunakan untuk menentukan viskositas yang tepat sehingga partikel-partikel tetap tersuspensi dan tidak mengendap. Selanjutnya, penerapan rheologi dalam farmasi. Yang pertama, stabilitas produk. Sifat rheologi berkontribusi pada stabilitas fisik sediaan farmasi. Misalnya, dalam pembuatan salep dan krim. Konsistensi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa produk tetap homogen dan tidak terpisah selama penyimpanan. Yang kedua, kenyamanan dalam penggunaan. Rheologi juga berperan dalam kenyamanan pengguna saat menggunakan produk farmasi. Misalnya, viskositas yang tepat memastikan bahwa sirup dapat dengan mudah dituangkan dari botol atau krim dapat dioleskan tanpa kesulitan. Yang ketiga, proses pembuatan. Dalam proses pembuatan, rheologi digunakan untuk mengoptimalkan teknik pencampuran dan pemompaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bahan aktif terdistribusi merata dalam sediaan. Dan yang terakhir, karakterisasi bahan. Rheologi digunakan untuk karakterisasi bahan-bahan farmasi, membantu dalam memahami bagaimana bahan tersebut akan berperilaku selama proses produksi dan penggunaan akhir. Ini termasuk pengukuran viskositas dan analisis aliran. Yang keempat ada rheologi emulsi dan suspensi. Yang pertama, rheologi emulsi. Emulsi adalah campuran dua cairan yang biasanya tidak dapat bercampur seperti minyak dan air, di mana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk tetesan kecil dalam cairan lainnya.
Contohnya ada emulsi farmasi, ada krim dan salep, vaksin dan cairan infus. Ada emulsi makanan, mayones dan saus salad, susu dan produk susu, lalu ada es krim. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi reologi emulsi. Yang pertama ada konsentrasi fase dispersi, yaitu semakin tinggi konsentrasi fase yang terdispersi, semakin besar interaksi antar tetesan yang cenderung meningkatkan viskositas dan menyebabkan perilaku non-Newtonian. Yang kedua ada ukuran dan distribusi tetesan. Emulsi dengan tetesan kecil cenderung lebih stabil dan memiliki viskositas yang lebih tinggi karena rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar. Yang ketiga ada tipe emulsifer. Bahan pengemulsi dapat mempengaruhi sifat aliran emulsi dengan menurunkan tegangan antarmuka antara fase terdispersi dan fase kontinu, sehingga mempengaruhi stabilitas reologis. Ada sifat fase kontinu, yaitu fase kontinu atau media di mana tetesan tersebar juga mempengaruhi viskositas keseluruhan emulsi. Jika fase kontinu adalah cairan yang sangat kental, emulsi secara keseluruhan akan lebih sulit mengalir. Selanjutnya ada tegangan permukaan dan stabilitas. Tegangan permukaan antara dua fase menentukan kestabilan emulsi. Adanya surfaktan yang tepat bisa mengurangi tegangan permukaan, yang meningkatkan stabilitas dan pada gilirannya mempengaruhi sifat aliran emulsi. Prinsip dasar reologi. 1. Prinsip dasar viskositas dan konsistensi. Yang pertama ada viskositas, yaitu ukuran resistensi material terhadap aliran. Yang kedua, cairan Newtonian, yaitu viskositas konstan seperti air. Selanjutnya, cairan non-Newtonian, viskositas berubah berdasarkan tegangan geser, contohnya gel atau suspensi farmasi. Keempat, konsistensi yaitu kekentalan atau ketebalan sediaan farmasi, misalnya salep, gel, dan krim. Kemampuan menyebar pada permukaan kulit dan kenyamanan penggunaan. Contoh yang pertama suspensi yaitu paracetamol dan gel lidocaine. Selanjutnya ialah tegangan geser atau shear stress, yaitu gaya persatuan luas yang bekerja pada permukaan material. Produk farmasi seperti gel dan krim harus mudah diaplikasikan dengan tegangan geser rendah, tetapi harus tetap stabil saat tidak diaplikasikan. Selanjutnya, thixotropi. Viskositas berkurang saat material dikenai gaya geser, tetapi pulih ketika gaya dihilangkan. Sifat ini penting untuk sediaan semi padat seperti gel atau krim, yang memudahkan aplikasi dan memastikan stabilitas setelah diaplikasikan. Kemudian, viskoelastisitas. Sifat material yang memiliki kombinasi sifat elastis atau mengembalikan bentuknya, dan viskos atau mengalir di bawah tegangan. Sifat ini relevan pada bahan semi padat seperti gel atau salep, di mana sediaan harus cukup elastis untuk mempertahankan bentuknya, tetapi cukup viskos untuk dioleskan. Terakhir, modulus penyimpanan dan modulus kehilangan. Modulus penyimpanan mengukur energi yang disimpan dan dipulihkan oleh material selama deformasi. Modulus kehilangan mengukur energi yang hilang sebagai panas selama deformasi. Keduanya digunakan untuk mengukur sifat viskoelastis bahan yang penting dalam formulasi farmasi.